Kita sudah membicarakan ya fungsi Bessel yang merupakan jawaban PD Bessel, yaitu J n X ya untuk nu sama dengan bilangan bulatnya. Dan kita sudah juga menggambar grafiknya untuk J0X. Tentu saja kita bisa menggambarkan grafiknya untuk J1, J2, dan seterusnya ya. Sekarang bagaimana kalau nu bukan bilangan bulat, yaitu dia bilangan positif, tapi boleh pecahan ya. J nu X untuk sembarang nu lebih besar dari 0 ya. Ya, yang menjadi segera ya terlihat ya permasalahannya adalah kalau kita lihat rumusnya ini ya, maka adalah kalau N, maka ini N plus M ya. Waktu M-nya 0, maka mungkin misalnya nu-nya setengah, maka faktorial setengah. Jadi problem ya. Juga untuk A0-nya ini. Nu faktorial ya. Bisa dibayangkan misalnya katakanlah 275 ya, pecahan kan. Faktorial 275 berapa ya? Itu yang mungkin tidak bisa dijawab ya. Kalau faktorialnya 5 ya mudah, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, dikurangi 1 Bagaimana faktorial 2,5 apa 2,5 kali 1,5 kali setengah ya, atau bagaimana ya. Oleh karena itu dikembangkan definisi fungsi gamma ya. Di sini dikembangkan fungsi gamma yang per definisi gamma nu sama dengan 0 hingga tak hingga E pangkat min T, T pangkat nu min 1 dt ya. Itu per definisi. Kalau begitu gamma nu plus 1 ya kita tinggal ganti saja ya nu-nya dengan nu plus 1 ya, yang tentu saja sama dengan ini. T pangkat nu nya diganti nu plus 1 kurang 1 berarti nu ya, E pangkat T nya tetap. Kemudian kita pakai integration by part ya. Mungkin ya ini perlu dijelaskan sedikit ya. Integration by part itu menggunakan sifat turunan dari perkalian fungsi-fungsi. Turunan dari perkalian fungsi adalah U kali V sama dengan U dV ditambah V du ya. Oleh karena itu kita bisa menuliskan U dV sama dengan D UV dikurangi V du ya. Kita bisa mengintegralkan di sebelah kiri tanda sama dengan, yaitu integral U dV kemudian sama dengan D itu integral dari duv dikurangi V du ya. Oke. Integral U dV tinggal pindah saja. Integral dari turunannya adalah fungsi itu sendiri ya, sehingga ini UV ya kan, diturunkan, dikalikan, kemudian diturunkan, diintegralkan ya langsung perkaliannya ini saja ya, dikurangi integral V du ya. Maka idenya integration by part itu asal kita bisa memperoleh V du ya yang lebih mudah dibanding U dV, maka kita bisa menyederhanakan integral U dV yang katakanlah lebih sulit menjadi perkaliannya dikurangi V du dengan syarat V du, integral V du lebih sederhana daripada integral U dV gitu ya. Oke.
Ini mungkin perlu saya simulasikan di sini. Gamma nu sama dengan per definisi 0 hingga tak hingga E pangkat min T E pangkat min T T pangkat nu min 1 dt ya. Kalau kita ganti gamma nu plus 1, gamma nu plus 1 sama dengan integral dari 0 hingga tak hingga E pangkat min T, T pangkat nu-nya kita ganti nu plus 1 menjadi T pangkat nu ya. E pangkat T, T pangkat nu dt. Oke, ini kita masukkan ke dalam turunan ya, integral 0 sampai tak hingga T pangkat nu d E pangkat min T. Turunannya E pangkat min T kan? Min E pangkat min T dt ya, sehingga min ya, biar sama dengan soalnya ini minnya tadi kita hilangkan dengan tanda min di depannya ya. Mungkin sedikit bingung ya. Saya jelaskan, turunannya DE pangkat turunannya DE pangkat T adalah min 0 hingga tak hingga ya, ini turunannya adalah min E pangkat min T dt ya, T pangkat nu dt, sehingga min hilang sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min T, T pangkat nu dt ya. Perhatikan yang terakhir ini sama dengan soalnya ya. Ya, sehingga benar ini pernyataan matematika yang bahwa integralnya min integralnya 0 hingga tak hingga T pangkat nu d E pangkat min T itu sama dengan 0 integral 0 sampai tak hingga E pangkat min T T nu dt ya. Kita buktikan di sini. Oke. Kemudian kita menggunakan integration by part ya, sama dengan min dikalikan ya, ini dikalikan itu ya, E pangkat min T ya kan, ini kan UV dikalikan T pangkat nu ya, mudah. Kemudian dikurangi dan ada tanda minnya di depan menjadi plus ya, plus dibalik 0 hingga tak hingga, ini batasnya ya, 0 hingga tak hingga, ini batasnya juga 0 hingga tak hingga. Sekarang yang diturunkan adalah U-nya, E pangkat min T d T pangkat nu ya, dibalik ya. Ini biar hilang tanda negatifnya, bisa dibalik urutannya menjadi dari tak hingga sampai 0, maka ini E pangkat min T T pangkat nu ditambah ya, turunannya T pangkat V adalah V nu V 0 hingga tak hingga T pangkat nu min 1 ya kan, turunannya T pangkat nu adalah nu kalikan T pangkat nu min 1. Ini kita dt ya, tentu saja.
E pangkat min T dt. Ya, perhatikan yang suku terakhir ini ya, sama dengan gamma nu per definisi. Ya, terus kemudian untuk T sama dengan 0, ini 0 ya, 0 pangkat nu 0 ya, 0 kali berapa saja 0. Terus dikurangi yang ini E pangkat tak hingga, E pangkat min tak hingga 0 ya, dikalikan berapa saja 0. Berarti baik 0 maupun tak hingga harganya 0, 0 kurang 0, 0. Ini kita coret, kalau gitu ya, sehingga ini sama dengan gamma T gamma nu. Ya, berarti gamma nu plus 1 sama dengan itu ya. Ini salah satu teori dasar atau backbone teori dari PD Bessel ya. Oke, sekarang kita bisa tentu menghitung gamma 1 ya, misalnya. Gamma 1 sama dengan integral dari 0 hingga tak hingga E pangkat min 1 T-nya sama dengan gamma 1 ya, nu-nya sama dengan 1 E pangkat min T, kemudian T pangkat 0 ya, karena 1 kurang 1 dt sama dengan integral dari 0 hingga tak hingga E pangkat min T dt. E pangkat min T integralnya ya min E pangkat min T. Dengan batas 0 hingga tak hingga, biar tidak min, E pangkat min T, batasnya dibalik. Ya. Saat T-nya 0 berarti 1, kemudian dikurangi E pangkat min tak hingga 0 ya. Nah, harganya gamma 1 sama dengan 1. Kemudian kalau kita menggunakan rumus ini, nu-nya sama dengan 1 berarti nu sama dengan 1. Kita menggunakan backbone teori ini, gamma 1 tambah 1 sama dengan 1 kalikan gamma 1. Gamma 1 harganya 1. Nu sama dengan 2. Gamma 3 sama dengan 2 gamma 2. Gamma 2-nya 1. 2 kali 1. Ya. Kita bisa lanjutkan. Gamma 3, maka gamma 3 akan sama dengan 3 gamma 4, sorry. Gamma 4, karena
gamma 3 tambah 1 ya. Gamma 4 sama dengan 3 gamma 3. Gamma 3-nya 2 faktorial. Berarti 3 kalikan 2 faktorial sama dengan 3 faktorial. Dan seterusnya ya. Gamma 5 nanti ketemu Nu-nya 4 berarti 4 gamma 4. 4 gamma 4. Padahal gamma 4 sama dengan 3 faktorial. Sama dengan 4 kalikan 3 faktorial. Sama dengan 4 faktorial. Berarti kita mendapatkan bahwa fungsi gamma itu adalah faktorial dari gamma dari Nu min 1 ya. Berapapun Nu-nya. Atau dapat dikatakan bahwa fungsi gamma ya merupakan bentuk umum dari faktorial. Nah, sekarang tiba waktunya kita mendiskusikan fungsi Bessel ya, dengan Nu sembarang ya, sembarang positif, yaitu bukan merupakan bilangan, tidak harus bilangan bulat ya. Ya, dengan kita memahami bahwa gamma n plus 1 sama dengan n faktorial. Dengan demikian, kalau kita menganggap gamma itu merupakan fungsi umum, bentuk umum dari fungsi faktorial, maka gamma ya, Nu plus 1, Nu sembarang ya, bilangan positif, real ya, sama dengan Nu faktorial ya, ya kan? Oke. Ke PD Bessel sebelumnya ya, bahwa kita memilih A0 sama dengan ini ya, untuk membuat PD Bessel kita menjadi sederhana ya. Maka kalau begitu, sekarang A0-nya menjadi 1/2 ya, 2 pangkat Nu, karena Nu-nya N-nya ganti Nu. Terus N faktorial kita bisa menuliskannya gamma, atau saya tulis Nu faktorial dulu ya. Gamma Nu faktorial ya, atau sama dengan 1/2 pangkat Nu faktorial sama dengan gamma Nu plus 1 ya kan, berdasarkan diskusi sebelumnya. Itu pilihan untuk A0-nya ya, ini ya, 2 pangkat Nu gamma Nu plus 1 ya, ini terlihat di sini. Ini saya pindahkan sehingga ya, A2M ya, persamaan 7 ini sekarang bukan ini persamaan 7 Nu plus 1 dan sebagainya. A0-nya kita ganti ya. A0-nya kita ganti dengan yang baru kita pilih tadi ya. Ya. Kalau sebelumnya 2M plus N di sini, nah 2 pangkat 2M ya, kemudian sekarang menjadi 2 pangkat 2M plus Nu ya, M faktorial ya. Maka di sini ini untuk mengganti A0-nya ya. Ya, adalah min 2
pangkat M, 2 pangkat 2M dikalikan 2 pangkat Nu, sehingga ini menjadi 2 pangkat 2M plus Nu. Ya, ini diperoleh dari 2 pangkat Nu-nya ini. Ke situ, terus ini gamma M plus 1 ke sana ya. Ini untuk menunjukkan plus minusnya saja ya. Plus min, plus min, plus min ya. Oke, sekarang ya, gamma Nu plus 1 kan sama dengan Nu faktorial ya. Ya, Nu faktorial dikalikan Nu plus 1 dikalikan Nu plus 2 dan seterusnya sampai Nu plus M berarti sama dengan Nu plus M faktorial ya. Itu sama dengan gamma Nu plus M plus 1. Ya, ke sana. Oke, sehingga sekarang kita memperoleh ya definisi untuk J Nu X ya. Ini masih jenis yang pertama dengan urdo bukan N tetapi dengan urdo Nu ya. Bilangan real sembarang ya. Oke, sekarang tinggal menyisakan yaitu definisi gamma Nu plus M plus 1 atau sama dengan Nu plus M faktorial ya. Oke. Ya, mungkin kita harus menyelesaikan secara numerik ya nanti. Sebentar. Mungkin perlu ditambahkan 1 halaman kosong. Untuk memberi pembahasan ya. Tentang gamma tentang Nu plus M faktorial ya. Kita beri gambaran, misalnya saya punya bilangan real katakanlah ya, 6,75 ya. 6,75 faktorial ya, maka akan sama dengan 6,75 dikalikan dikalikannya pakai tanda kali saja, dikalikan ya, 5,75 gitu kan, dikurangi 1 dikalikan 4,75 dikalikan 3,75 dikalikan 2,75 dikalikan 1,75 dikalikan 0,75 faktorial ya, akan selalu berakhir begitu. Contoh lagi, katakanlah 3,3 faktorial ya sama dengan 3,3 kalikan 2,3 kalikan 1,3 dikalikan 0,3 faktorial ya. Satu kali lagi misalnya ya berapa ya, 4,53 ya, terserah ya, pokoknya bilangan real sama dengan faktorial sama dengan 4,53 dikalikan 3,53 kemudian dikalikan 2,53 terbalik 2,53 terus dikalikan 1,53 dikalikan 0,3
53 faktorial ya. Maka kita selalu berhenti di definisi ya faktorial antara 0,7 antara 0 dan 1 ya. Ya, per definisi ya. Ini sama dengan selalu gini. Mestinya pen dulu rubah hitam ya. Ini sama dengan gamma 0,75 ya. Ini sama dengan gamma bukan gamma 0,75 tapi 0,75 ditambah 1 ya. Gamma n plus 1, gamma nu plus 1 sama dengan nu faktorial ya. Berarti ini gamma 1,75 ya. Kemudian ini akan sama dengan 1 gamma 1,3. Yang ini sama dengan gamma 1,53 ya. Dan seterusnya ya. Intinya kita perlu nilai gamma antara 1 sampai 2 ya. Ya kan? Yang kita perlukan ya. Oke. Sekarang mengenai gamma 0,75 ya. Apakah mengenai 0,75 faktorial atau pecahan faktorial, apakah kita bisa mengerjakannya secara analitik atau Excel? Ya, kita coba ya. Ya, mestinya tidak bisa ya. Oke, misalnya sama dengan faktorial 5,5 ya, misalnya pecahan. Loh, faktorial 5,5 120 ya. Ya, ini benar apa enggak ya? Itu mungkin sama dengan faktorial misalnya faktorial 5. Nah, ya dia menghitungnya sama dengan faktorial 5. Ya. Kalau faktorial 0,5 misalnya. Ya, 1. Dia dianggap faktorial 1 ya. Misalnya sama dengan faktorial mungkin karena 5 pembulatannya ke 1 ya, 0,3. Ya, tetap dianggap 1 ya. Ya, ini tentu secara matematik tidak benar, tapi benar secara logikanya Excel ya. Artinya memang bisanya dia hanya menghitung faktorial bilangan bulat ya. Ya, kita coba sekali lagi. Faktorial misalnya 5,8 apa 120. Nah, tetap ya dianggap faktorialnya 5. Dia bilangan bulat yang kecil di bawahnya. Ya. Kalau faktorial 6 faktorial 6,5 baru sama dengan 120 kali 6 ya 720. Kalau di bawahnya 1 dia dianggap sama dengan faktorial 1 ya. Tentu ini tidak benar ya secara logika matematik ya, meskipun mungkin ya itu keterbatasan Excel ya. Maka kita kembalikan ke definisi dari fungsi gamma ya. Yaitu gamma adalah ya, gamma adalah ini.
fungsi gamma adalah integral dari 0 pangkat hingga E pangkat min T, T pangkat nu min 1 dt ya. T-nya mulai 0 sampai tak hingga ya. Sifat itu yang kita akan manfaatkan ya. Apa dengan melihat definisi dari integral ya. Integral itu adalah sebenarnya menghitung luasan di bawah ini ya. Luasan di bawah kurva yang dibatasi oleh kurva dan dibatasi oleh garis X ya. Ini untuk kurva positif ya, sumbu X. Caranya adalah membagi dalam pias-pias kecil ya. Kemudian pias-pias kecil ini kita hitung luasannya ya. Tentu ya mungkin ini perlu penjelasan di sini ya. Waktu X di A, maka luasannya adalah tingginya sama dengan ini ya. Kemudian waktu A plus delta X, tingginya sama dengan ini ya. Oke. Maka ini sebenarnya tingginya. Maka yang kita cari adalah antara ya, X ya, fungsi X dan fungsi X plus delta X dibagi 2. Ini yang kita pakai sebagai tingginya. Sehingga tingginya kalau Anda lihat pada gambar adalah di tengahnya sini ya. Antara X dan delta X. Ya, itu. Maka luasannya di bawah kurva ini kita bisa mendekati dengan ya, fungsi X ditambah fungsi X plus delta X dikalikan lebarnya ini ya. dx. Nah, dikalikan dengan delta X. Ini adalah luas kotaknya ini. Kalau jaraknya cukup kecil, delta X mendekati 0, ya, itu adalah definisi dari dari integral, yaitu delta X mendekati 0, maka kita bisa menganggap luasan kotak-kotak ini akan sama dengan luasan daerah di bawah kurva ya. Tergantung seberapa kecil delta X-nya ya. Ada 2 teknik, yaitu membagi delta X sebanyak mungkin, itu yang paling mudah ya, tekniknya, atau membuat delta X sedemikian sehingga selisihnya antara fungsi X plus delta X, selisihnya itu nilainya di bawah nilai tertentu gitu ya. Delta X-nya dibuat begitu, itu yang lebih modern ya. Oke, sehingga kita bisa tentu menghitung luasnya per definisi dari fungsi ini ya, E pangkat min T ya. Kita lihat dulu ini grafiknya, E pangkat min T dikalikan T pangkat nu min 1. Kita akan mendiskusikan ya salah satu aspek menarik ya dari fungsi gamma ya, yaitu ketika nu-nya sama dengan 1 ya, kemudian T-nya sama dengan 0 ya. Kalau per definisi ya, fungsi ini ya adalah kita menghitung ya dari sebelumnya, persamaan sebelumnya, gamma didefinisikan sebagai, nah ini ya, mana ya, kok nggak ada, fungsi Bessel, kemudian dikenalkan fungsi gamma ini ya, gamma nu, ya ini yang penting, gamma nu sama dengan integral 0 hingga tak hingga E pangkat min T, T pangkat nu min 1 dt ya. Kalau kita lihat di sini, E pangkat A4 kan T ya. Terus
A4 T pangkat Nu min 1 dt ya. Kalau kita tulis ulang di sini sama ya. E pangkat min T, T pangkat Nu min 1. Ya, coba kita lihat E pangkat min T, E pangkat min T, T pangkat Nu min 1. Ya kan ini fungsinya. Fungsi yang ada di Ft ini. Khusus yang untuk nilainya T0 dan Nu sama dengan 1 ya. Jadi kita agak sedikit membingungkan ya. Jadi ini fungsi T sama dengan E pangkat min T ya kan. Kemudian T pangkat Nu min 1 ya. Saat T sama dengan 0 dan Nu sama dengan 1 ya. Maka ya ini kalau kita diskusikan ya. Maka di sini keluar num ini ya. Kita lihat ya ini kalau kita copy apakah penyebabnya E pangkat T dalam hal ini E pangkat min 0 ya kita cek aja. Ini kita hilangkan. Nah, 1 bukan itu ya penyebabnya. Berarti kita copy dari sini lagi, ini num lagi. Ya. Kalau kita hilangkan yang depan, nah berarti penyebabnya ini. Yaitu A4 T pangkat Nu min 1 ya. T pangkat Nu min 1. Kita evaluasi itu. Ya, penyebabnya adalah yang suku yang belakang ini. T pangkat Nu min 1 ya. Oke, saat T sama dengan 0, saat selalu begitu ya. Pen ini. Kemudian pennya kita pilih ya. Saat T sama dengan 0, maka 0 pangkat Nu min 1 pangkat 0 ya. Ini yang menjadi pertanyaan. Karena kalau 0 pangkat berapapun ya akan sama dengan 0 ya jawabannya. Ya. Tetapi berapapun X pangkat 0 jawabannya sama dengan 1 ya kan. Sekarang kalau 0 pangkat 0 kita ikut 0 apa ikut 1 ya itu yang menjadi pertanyaan ya. Oke, meskipun nanti ya diskusi matematik yang mendalam ya ini jawabannya adalah cenderung ke 1 ya. Meskipun ini dispute tetapi sebagian besar ya menjawab bahwa 0 pangkat 0 nilainya adalah 1 ya. Anda bisa mengikuti diskusi yang panjang ya tentu di Google. Ya Anda ketikkan 0 pangkat 0 banyak ya. Yang ini yang dari Wikipedia. Di sini juga disebutkan ya generally agree upon value is 1 ya. 0 pangkat 0 1. Ini banyak alasannya. Ya, salah satunya ya silahkan ya Anda
lihat ya sendiri di sini kenapa jawabannya sama dengan 1. Saya tidak ingin mendiskusikan panjang lebar tentang hal ini ya, tetapi yang penting untuk kasus PD power series kita ya, kenapa 0/0 harus 1 ya, tidak sama dengan 0 ya. Oke. Jadi yang benar ini kita ganti 1 ya. Ini ya. Bukan seperti tadi ya, grafiknya atau 0. Ya, bukan seperti ini. Yang benar adalah ini diganti 1. Ya. Maka ya sekarang kalau kita menghitung luas ya, luasnya dulu ya, ini DT, kemudian ini luas rata-rata ya kan. Kita menggunakan prinsip ya, dari ini ya, pada dasarnya ya adalah menghitung integral adalah menghitung luas rata-rata ya. Dan sesuai definisi fungsi Bessel kita menghitung luas dari 0 hingga T hingga dari fungsi E pangkat min T, T pangkat nu min 1 dt ya. Sehingga fungsinya ini adalah E pangkat T, E pangkat min T, T pangkat nu min 1 dt ya. Oke, atau kalau kita menggunakan Excel ya sama dengan ini ya. Fungsi T-nya, luasnya adalah luas rata-rata. Itu kenapa luas rata-rata ini ya. Sudah dijelaskan sebelumnya. Ini fungsi X, ini fungsi X plus delta X, maka dipilih luas. Tingginya ini adalah rata-rata antara tinggi yang X dan X plus delta X. Ya, dan ini adalah luasannya adalah yang dihasil tentu saja sama dengan tinggi rata-rata dikalikan dengan luasnya, dikalikan dengan lebarnya ini yaitu delta X. Ya, sehingga kita cari luas rata-ratanya sama dengan ya, ini ditambah itu dibagi 2 ya, kemudian kita kopikan, kita tandai ya. Ya, ini adalah Y-nya, kemudian areanya tentu sama dengan Y dikalikan dt ya, sama dengan Y dikalikan dt. Ini kita kunci dt-nya, kemudian ini kita kasih tanda biar ada batasnya, ini kita copy ya. Ini area total tentu ada di sini adalah jumlahnya ya. Ya, ini kita copy, kita copy ke sini. Ya, bukan di copy ya, sama dengan ya, nah gitu, area. Nah ini ya, ini adalah area total yang di bawah. Oke. Maka kalau kita memilih 0 ya, maka areanya nanti 0,5819 ini ya. Kalau kita pilih 1 ya, areanya 1,088 ini ya.
tentu semakin kecil dt akan semakin dekat ini nilainya terhadap nilai seharusnya. Ini tadi kita milih 1 ya. Dan kelihatan bahwa kalau kita milih 1, luasannya sama dengan 1, dan itu benar ya. Sebentar, ini perlu didiskusikan agak detail. Dan itu benar karena ya, gamma 1 itu adalah 0 faktorial. Ya kan? Gamma 1 0 faktorial, 0 faktorial tentu sama dengan 1. Ya kan? Ya, atau mungkin alasannya bisa sebaliknya. Justru dari analisa inilah kita mengetahui bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Tapi 0 faktorial sama dengan 1 sudah dimaklumi ya, dan sudah ditetapkan, yaitu sama seperti berapapun kali 0 sama dengan 0 itu ya. 0 faktorial sama dengan 1 itu pun diketahui oleh Excel menurut saya, harusnya ya. Ini kalau faktorial 0, 1 harusnya, ya kan, diketahui. Oleh karena itu dia akan konsisten kalau ini nilainya 1 ya. Kalau kita kasih nilainya 0, ini jauh dari 1 ya. Kalau ini kita kasih nilai 1, maka dia ya, akan menuju luasan 1. Tentu semakin kecil dt-nya, semakin mendekati tak hingga, semakin mendekati 0 dt-nya, maka akan semakin sempurna luasannya itu mengikuti bentuk kurvanya ya. Sebenarnya ini sudah digambarkan di sini ya. Ya, ini tentu ada bedanya ya antara dt dan luasan kotak-kotak yang disusun ini. Dia akan mendekati nilai sesungguhnya kalau delta X-nya dalam hal ini ya akan ini sama dengan 0, maka dia akan sempurna mengikuti kurvanya. Oke, kita coba ya, kalau dt-nya kita perkecil 0,1, maka luasannya loh, ya kan, semakin dekat dengan 1. Nah, tentu kita memerlukan jumlah ini yang semakin banyak ya. Nah, ini kurang. Kalau mungkin kalau kita perkecil lagi menjadi kurang ya. Ini 0,01. Nah, ini kosong ini ya. Harus kita perpanjang ininya. Nanti akan semakin terbukti akan semakin dekat ke 1 ya. Ya, semakin banyak tentu semakin baik. Sampai 5.000 katakanlah. Tapi mungkin prosesnya agak lama ya nanti. Ya, inilah. Ya, kemudian ini jumlahnya kan. Ya, ini adalah jumlahnya. Ya, 1,008 ya. Ini sama dengan, ya kita kopikan yang ini ya. Kemudian grafiknya ya, biarkan auto aja. Oh, nggak bisa ya. Nggak mau, harus diisi. Nggak bisa. Ya, kita pilih berapa? 50 lah. Terlalu kecil. Misalnya, oh datanya belum. Datanya ini
select data, nah, edit, ininya benar, cuma ringnya yang kita perlebar. Nah, terus ininya juga ringnya kita perlebar. Oke, ya harusnya ya sudah ya. Ya, kalau kita perkecil ininya, ya dia akan semakin mendekati, ya ininya harusnya bisa auto ya. Kalau tidak auto, nah ini reset. Ya, dia ngitung sendiri. Kalau ini kita perkecil 0,0. Ya, kita ulangi lagi. Kalau dia 1, grafiknya seperti itu. Dia nilainya dt-nya 1. Ini 1 benar ya. Maka luasannya kalau ini kita isi 0, dia jauh ya. 0,58. Kalau ini kita isi 1, maka dia semakin mendekati 1 ya. Kalau dt-nya kita perkecil 0,1, maka dia semakin dekat ke nilai 1. Ya kan? Lebih kecil lagi dt-nya. Ya, ini semakin mendekati nilai 1 kan? Ya, lebih kita perkecil lagi 1/1000. Ya, ini sudah hampir 1 ya, 999 kurang, ya sama saja ya dengan yang ini. Pokoknya selisihnya dengan 1 semakin dekat. Ya, mungkin Excel tidak terlalu bagus menggambarkan hal ini, tetapi dengan demonstrasi yang ditunjukkan ya, diharap ya kita mengerti bahwa 0/0 nilainya adalah 1 dalam hal ini ya. Diberikan saja di sini 1, kalau kita ikutkan rumus maka nanti ketemu 0/0 yang jawabannya adalah tidak bisa diketahui oleh Excel. Meskipun diskusi para ahli matematika juga mendiskusikan hal ini ya, dan sebagian jawaban juga cenderung dengan 1. Dan ini nanti akan sesuai dengan gamma 1 dalam hal ini, yaitu gamma 1 atau gamma nu, nu-nya sama dengan 1, itu sama dengan 0 faktorial, dan nilainya adalah sama dengan 1.